Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PKH 12C. Perkenalkan, nama saya Mustafa Imam Effendi dengan NIM 2454431 KT 1867. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rekan dengan NIM 20462026 KT 09409. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Wahyu Putra dengan NIM 245399910 KT 10762. Perkenalkan, saya Muhammad Syafiq Fauzi dengan NIM 245394457 KT 10745. Perkenalkan, nama Perkenalkan, saya Farel Bahar dengan NIM 245444092 KT 10870. perkenalkan nama saya Judit Christopher Widodo dengan NIM 2453555582 KT 10673. Kenalkan, nama saya Hanif Alvin Reza dengan NIM 245355531 KT 10670. Perkenalkan, saya Liliana Diandra dengan NIM 245393373 KT 10741. Saya Giska Rosyana Tarita dengan NIM 245369194 KT 10685. Oke, jadi mulai dari pengertian biotik. Pengertian dari gangguan biotik adalah penyakit tumbuhan yang disebabkan oleh infeksius, bukan binatang, dan dapat menular dari tumbuhan satu ke tumbuhan yang lainnya. Patogen penyakit biotik meliputi jamur, virus, bakteri, nematoda, atau tumbuhan tingkat tinggi yang parasitik. Hama dan gulma merupakan juga gangguan yang dialami oleh tanaman yang dapat menyebabkan kerusakan dan mengurangi produktivitas. Eh, sip. Perlu adanya penanganan secara serius untuk mencegah dampak negatif yang diberikan. Jika hama dan gulma atau penyakit dibiarkan begitu saja, maka kesehatan hutan tidak akan terjamin dan hutan tidak akan mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Selain itu juga dapat mempengaruhi lingkungan atau sekitar hutan tersebut. Adapun faktor penyebab gangguan biotik adalah segala gangguan hal pada tanaman yang disebabkan oleh makhluk hidup atau organisme disebut dengan faktor biotik. Lalu faktor biotik dibedakan lagi menjadi beberapa bagian, yaitu Yang pertama, faktor patogenik. Faktor patogenik disebabkan oleh mikroorganisme yang menimbulkan penyakit atau menyimpan metabolisme di antaranya disebabkan oleh jamur, bakteri, ataupun virus. Gangguan patogen ini bisa menyebar luas pada suatu tanaman dan juga dapat menular dari satu tanaman ke tanaman lainnya. Yang kedua, faktor non-patogenik. Faktor non-patogenik disebabkan oleh organisme yang berakibat kerusakan atau pelukaan fisik secara kontak langsung, misalnya yang disebabkan oleh tikus, ulat, serangga seperti jangkrik, atau nematoda. Organisme pengganggu non-patogen inilah yang biasanya disebut juga dengan hama. Meskipun tidak menular, perkembangan populasi dari hama-hama inilah yang dapat menimbulkan kerusakan yang lebih luas dan menjadi faktor terhadap infeksi organisme penyebab patogen. Gangguan hama lebih mudah diidentifikasi karena bisa dilihat secara langsung, sehingga tidak terlalu sulit menentukan jenis pestisida yang akan dipakai. Yang ketiga itu ada faktor kompetisi, yaitu faktor kompetisi disebabkan oleh adanya persaingan antara tanaman pokok dengan tanaman yang dianggap sebagai pengganggu, seperti rumput dan gurma yang ada di dalam perebutan unsur hara.
Hal ini biasanya menimbulkan kerugian bagi tanaman pokok. Tanaman gurma akan menguasai unsur-unsur hara untuk kepentingannya sendiri. Kompetisi ini hanya terjadi antara gurma dengan tanaman pokok, tetapi juga terjadi di antara sesama tanaman pokok yang dibudidayakan secara tumpang sari. Terjadi pula di antara tanaman inang dan tumbuhan parasit yang membajak nutrisi secara langsung dengan cara menempel pada tumbuhan inangnya. Dan untuk gejala, gejala serangan biasanya terlihat dari daun yang mulai putih, layu, hingga akhirnya kering, cabang, dan batang karena jamur ini menghalangi proses distribusi nutrisi. Gejala lainnya adalah tumbuhnya tumbuhan jamur pada buah jamur yang berbentuk seperti kuda dan ukurannya cukup besar. Adanya retakan pada pohon, dan pada tahap lanjut serangan ini bisa mematikan pohon. Pengendalian jamur ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara mekanis dan eh, biologis. Lalu yang secara mekanis itu dengan memusnahkan sumber infeksi, kita membuang bagian tanaman yang bergejala dan secara hayati atau nabati dengan pemberian agen hayati. Pengendalian ini bisa dilakukan secara mekanis dengan memotong dan memusnahkan bagian yang terinfeksi. Pemangkasan cabang yang terinfeksi dilakukan jika hanya dengan cabang tertentu yang terinfeksi. Pemangkasan bagian yang terinfeksi dapat mengurangi penyebaran jamur. Penebangan pohon mati atau parah terinfeksi dilakukan jika pohon sudah terinfeksi secara luas dan mengalami kerusakan parah. Sebaiknya ditebang untuk mencegah penyebaran dari spora jamur tersebut. Selain itu ada juga cara biologis yaitu menggunakan agen hayati untuk menghentikan perkembangan jamur. Pada tanaman yang terinfeksi, ringan sampai sedang dapat diberikan agen hayati berupa Trichoderma spp, Pseudomonas fluorescens, Glycaldium spp, dan lain-lain. Dapat juga dilakukan dengan cara infus akar, penyiraman, atau melalui teknik biopori. Pemberian agen hayati dapat disertai dengan pemberian pupuk organik yang mengandung unsur fosfor, kalium, dan sedikit nitrogen yang dapat membantu pemulihan tanaman. Dua adalah gulma. Pada identifikasi kali ini, di sekitar pohon damar kami menemukan pohon tisuk. Nah, pohon tisuk ini sebenarnya bukanlah gulma, namun keberadaannya di sekitar pohon damar dapat menjadi masalah potensial. Meskipun pohon tisuk tidak merugikan secara langsung, ia dapat berperan sebagai pesaing dalam hal penyerapan air dan nutrisi yang diperlukan oleh pohon damar. Kompetisi ini terjadi karena pohon tisuk memiliki kemampuan untuk menyerap unsur hara dari tanah dengan efisien, sehingga mengurangi ketersediaan air dan nutrisi di lingkungan sekitar. Akibatnya, pohon damar yang tumbuh di dekat tisuk mungkin mengalami hambatan dalam pertumbuhannya, terutama jika sumber daya di tanah terbatas. Kehadiran pohon tisuk dalam ekosistem yang sama dengan pohon damar perlu diperhatikan karena dalam jangka panjang dapat berdampak negatif terhadap perkembangan dan produktivitas tanaman damar. Jadi pengendalian gulma dapat dilakukan secara fisik atau mekanik, yaitu dicangkul atau dibajak, dengan menggali atau mengolah tanah untuk menghancurkan gulma. Yang kedua dengan pemotongan, memotong bagian atas gulma untuk mengurangi fotosintesis. Cara yang kedua, pengendalian dengan kimia, yaitu dengan herbisida, menggunakan zat kimia untuk membunuh gulma. Ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak tanaman utama. Yang ketiga, pengendalian biologis, yaitu menggunakan musuh alami, menggunakan predator atau patogen yang dapat mengendalikan populasi gulma. Yang selanjutnya yaitu ada hama. Di sini kami menemukan adanya semut. Semut yang menyerang pohon damar biasanya mencari nektar atau serangga lain, seperti kutu daun yang menghasilkan madu embun. Semut melindungi kutu daun dari predator alami
memungkinkan kutu daun berkembang tanpa gangguan yang dapat memperburuk kerusakan pohon. Populasi kutu daun yang meningkat dapat melemahkan pohon damar dengan menghisap nutrisi dari getahnya, menghambat pertumbuhan, dan menyebabkan daun menguning. Ya, semut dapat membantu mengendalikan hama, tapi jika populasinya terlalu banyak, mereka bisa merusak pohon tersebut. Jika kamu lihat semut berlebihan di pohon damar, mungkin baik untuk memeriksa kondisi pohon dan hama lain yang mungkin ada. Eh, Kemudian ini kontribusi dari kelompok kami yaitu 12C. Lokasi pohonnya itu ada di Jalan Pancasila di GIK. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Banyak salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.